Pemirsa, estimasi penonton MotoGP pada bulan Maret 2022 di sirkuit Mandalika dibatasi hingga 75.000 penonton karena kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mendekati jadwal gelaran event internasional MotoGP, jumlah penonton untuk ajang bergengsi tersebut telah mulai disusun. Kuota penonton pada MotoGP pada bulan Maret 2022 mendatang diestimasi 3 kali jumlah penonton WSBK pada tahun ini atau sekitar 75.000 penonton. Selain itu, pihak penyelenggara saat ini tengah melakukan penambahan tribun dengan rincian 50.000 orang untuk tribun penonton duduk, 25.000 untuk tribun penonton berdiri. Selain penambahan tribun untuk menggaungkan MotoGP, pemerintah daerah Lombok Tengah selaku tuan rumah telah menyiapkan beberapa media untuk mempublish event tersebut. Perhitungkan estimasi penonton 3 kali WSBK. Sekitar 60 sampai 75. Itu kalau 200.000 itu adalah kapasitas penonton di area sirkuit. Tapi kan mengingat pandemi dan mengingat infrastruktur di kawasan itu belum sesempurna, maka pertahan. Kalau kemarin WSBK 25.000 MotoGP di segmen event kedua ini naik menjadi 3 kali lipat. Mungkin kedepannya 100-an, mungkin setelah sempurna semua bisa akan sampai dengan 200.000. Berdasarkan rilis dari laman resmi Dorna, sebelum menggelar seri balapan MotoGP, dijadwalkan tes resmi pramusim MotoGP 2022 pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Sementara untuk race seri kedua MotoGP sendiri dijadwalkan pada 18 hingga 20 Maret 2022. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter ini terletak di tengah hutan. Untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga.
Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah masjid kuno masih berdiri kokoh di Dusun Sedau Timur, Desa Pembepak, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah. Konon masjid ini dibangun pada tahun 1928 dan menjadi simbol masuknya ajaran Islam Wetutelu. Sebuah masjid kuno beratap alang-alang yang bertopang 4 tiang penyangga berlokasi di Desa Pembepak adalah masjid yang masih berdiri tegak dan masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat. Konon masjid kuno ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang masih berhubungan erat dengan masjid kuno yang berada di Bayan Belik pada masa Wetutelu. Masjid kuno ini dibangun pada tahun 1928 Masehi oleh salah seorang warga yang berasal dari Desa Lingsar bernama Ghazali yang sekaligus sebagai penyebar ajaran Islam Wetutelu pada masa itu. Masjid ini dibangun tahun 28 termasuk Masehi ya, 28 Masehi. Dan pembangunan ini dibangun oleh tukangnya bernama Haji Ghazali. Sekaligus Haji Ghazali niki membawa ajaran atau waktu telu, ajaran waktu telu. Nah, Haji Ghazali niki sambil membangun masjid sama masyarakat, sambil mengajarkan ajaran waktu telu, belum ada waktu 5 niki kan. Keberadaan masjid kuno di Dusun Sedau, Desa Pembepak hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari tertentu seperti perayaan Maulid Nabi, ritual malaman yang dilakukan pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, serta melakukan syukuran setelah sholat Idul Fitri. Selain itu ada beberapa ritual adat yang masih dilestarikan oleh warga setempat, yakni ritual adat Besentulak. Ritual ini biasa dilakukan oleh warga pada bulan tertentu dengan perhitungan bulan atas yang masih dipercayai dengan tujuan menolak bala. Ritual Besentulak biasa dilakukan pada saat keadaan desa rawan bencana, serta banyaknya terjadi kejahatan dan penyakit yang menjangkit di tengah masyarakat. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.